Yang kami hormati Bapak Menhan, Bapak Panglima, para Kasat, dan seluruh jajaran. Sebelah kiri Pak Menhan. Ya, Pak. Eh, apa yang Pak Menhan sampaikan bahwa masalah anggaran, saya kira memang ini masih jauh dari harapan, Pak. Karena dari sekian ratus triliun ini sekitar tentunya harus dibagi dengan tiga matra dan termasuk dengan Menhan sendiri dan jajarannya. Jadi saya kira ini masih jauh, apalagi yang seperti yang disampaikan bahwa bagaimana eh, pesawat kita, alutsista kita, kemudian eh, tank yang ada, kemudian kapal, ini saya kira perlu perhatian juga atau dari kita dari Komisi 1. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Kemarin kami kunspek Pak, di khususnya Pak Kasat. Kemarin kami kunspek di Sesko AD. Apa yang kami lihat di sana bahwa cukup baik kebersihan dan semua fasilitas yang ada. Hanya mungkin perlu ada penambahan anggaran khususnya masalah sarana dan prasarana. Karena kita tahu bahwa pendidikan ini adalah satu modal untuk bagi para prajurit. Kemudian mungkin kami perlu sarankan bagi tenaga instruktur dan dosen, ini juga perlu diperhatikan masalah waktu mereka mengajar. Jadi jangan terlalu lama karena semakin lama jenuh, akhirnya jadi sasaran jadi tenaga siswanya di sana. Jadi mungkin perlu ada tenggang waktu berapa lama, setahun apa paling lama 2 tahun. Yang pertama, yang kedua, kami juga menyampaikan tentunya selamat bahwa kita sudah menyelesaikan satu tugas, yaitu membahas dan menetapkan Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025. Dan saya kira tidak sedikit resistensi, tapi ini semua sudah terjawab dan dipahami oleh masyarakat. Hanya mungkin saya ada beberapa yang menyampaikan dan menanyakan kepada saya, tentunya ini masalah penangkapan yang ada di Sidrap, Sulawesi Selatan. Kita tahu bahwa yang ditangkap sebanyak 40 orang dan kemudian dibebaskan, yang dilimpahkan ke Polda itu dibebaskan 37 orang. Ini menjadi pertanyaan bahwa kenapa harus dibebaskan. Nah, mungkin juga teman-teman yang ada di sana, karena ini bukan tertangkap tangan, Pak. Jadi kalau tertangkap tangan sesuai dengan pasal 1 angka 29 KUHP, bahwa kejadian seketika, ya, kejadian seketika pada saat itu, dan siapapun bisa melakukan penangkapan. Tetapi ini perlu proses bahkan melibatkan cyber daripada TNI itu sendiri. Sehingga yang ingin kami tanyakan, kenapa tidak melakukan koordinasi dengan Polda supaya terjadi kerjasama yang baik untuk melakukan penangkapan, sehingga tidak seperti yang kita lihat bahwa dari 40, 37 yang dibebaskan karena tidak cukup bukti. Dan ini juga menjadi timbul isu di luar bahwa bahkan mungkin anggota, kenapa harus dibebaskan 37? Kita capek menangkap, tetapi dibebaskan. Karena ini berdasarkan hukum, tidak sesuai unsur-unsur yang ada. Kemudian yang ketiga, apa yang disampaikan kemarin oleh Pak Kasal, masalah pemutihan daripada BBM, dan mungkin juga masalah Polri yang selama ini mendapatkan subsidi atau BBM subsidi. Saya kira kita semua aparat tidak ada mendapatkan BBM subsidi, Pak. Jadi sekira sama semua, dan mungkin juga menjadi
perhatian khusus bagi Pak Menteri, mungkin anggarannya apakah perlu ditambah. Karena kita tahu memang Angkatan Laut dan Angkatan Udara ini membutuhkan anggaran yang besar khususnya untuk BBM. Karena mereka bergerak sendiri itu bukan hitungan liter, Pak, tapi hitungan ton. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, perlu kita simak bersama sehingga Angkatan Laut kita dan Angkatan Udara serta Angkatan Darat bisa berjalan dengan baik. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan Pak Menan, Pak Panglima, dan para Kasat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya persilahkan Pak